Mlebu kok ge. Halo? Halo. Nah, Halo? Halo. Wes ya? Tulisannya di mana? Ya makanya kan dicilik kayak bangsat. Wes buka. Wes, aku mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Jadi gini, gua mau ngasih tahu ke kalian dulu video yang gua buat sama Emon ini maksudnya buat hiburan. Bener. Dan juga buat tambahan informasi ke kalian, cuman karena mulut kita berdua dosanya banyak. Maaf banget kalau mulutnya Emon gak berpendidikan. Bangsa. Nah, gue bilang apa coba? Bukan gue yang bilang. Ya pokoknya gue sama Dayat udah ngomong nih ya, kalau lu masih mau nonton, ya udah, semoga terhibur. Gue sama Emon mengucapkan Apa sih? selamat menonton bangsa. Oh, selamat menonton. Ya bareng. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Bagus. Semoga setelah nonton video ini kalian menjadi lebih sehat jasmani dan rohani. Amin. Kembali lagi di channel Soundsmoker, tontonan favorit keluarga. Membahas film-film terkini, terseru, terasik, dan bisa dipastikan kamu tidak perlu lagi jauh-jauh ke bioskop atau menghabiskan waktu streaming online yang dipenuhi iklan judi dan pembesar kon. Barangkali kalian semua lelah karena dibuat tegang terus-menerus dari bahasan alur film kita kemarin-kemarin. Oleh karena itu, saya akan membuat Anda tegang terus dengan cara yang lain. Kali ini, Soundsmoker akan bahas salah satu film horor yang cukup populer di tanah air, yakni Jailangkung, yang rilis pada tahun 2017 lalu. Pasti kalian tahu kan Jailangkung itu apa? Ya pasti tahu lah, orang filmnya aja banyak kok. Ada Jelangkung, Tusuk Jelangkung, Jelangkung 3, Tusuk Jelangkung di Lubang Buaya, Jailangkung, hingga Jailangkung 2. Ya bisa dibilang kalau ini kayak Cinematic Universe-nya Marvel ya, cuma ini Jelangkung Cinematic Universe. Jelangkung ini saya bilang termasuk film horor yang menjadi sebuah agen perubahan budaya. Kenapa? Jadi gini, dulu saya taunya kalau Jelangkung yang ngomongnya ya datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi film ini bilang kalau mantra itu salah. Padahal saya dulu sampai takut cuma gara-gara kalau kepikiran pak kata-kata ini. Seriusan saya, kayak keucap sedikit saya langsung sholat. Kalau sekarang ya kita omongin yang lain, oke? Ternyata ada kata-kata yang lebih serem dari film ini, yaitu datang gendong, pulang bopong. Ngeri gak sih? Lumayan lah ya. Ya udah, daripada kita banyak spoiler, ya kita langsung lihat aja alur cerita filmnya. Cuma jangan lupa untuk di-subscribe dulu dan tonton videonya sampai habis. Alkisah, di masa lampau warga desa hendak membakar seorang perempuan yang dituduh melakukan pesugihan dengan memelihara setan mati anak. Si perempuan memelihara mati anak ini mengancam pembunuhnya bahwa ia akan kembali lagi lewat keturunan si kakek. Lalu si cewek berteriak dengan keras diikuti angin ribut dan si kakek jadi tercekik dan kelojotan. Kemudian kita dibawa ke rumah sakit, di mana seorang dokter sedang memeriksa seorang pria bernama Ferdi yang tak sadarkan diri. Si dokter lalu mengecek dan membuka mata Ferdi. Lalu dokter lain menjelaskan bahwa ya kalian ini seperti orang yang masih sehat walafiat, tapi matanya ditutup, mulutnya dibungkam, dan badannya diikat. Lalu anak kedua dari Ferdi, Bella, bertanya pada Pak Dokter. Terus langkah selanjutnya apa ya dok? Anak pertama Angel juga ikut bertanya. Apa tindakan yang akan dilakukan? Terus Bella sama Angel malah berantem. Sejak mama gak ada, gue yang ngurusin lu. Gue yang ngurusin Tasya, gue yang ngurusin papa. Sementara itu si anak bungsu, Tasya malah lagi asik nyanyi. Payung dipakai biar gak kehujanan. Iya bener sih, gak salah dia. Kemudian Bella dan Angel ditemui oleh pilot pribadi bapak mereka yang menemukan Ferdi dan membawanya ke rumah sakit. Pilot yang bernama Wardana ini bilang kalau selama ini dia nganterin Ferdi ke rumahnya di Alas Keramat. Wow, sungguh sebuah nama yang tidak membuat saya curiga sama sekali. Pasti tempatnya indah dan penuh dengan hal-hal yang bagus. Pasti, saya percaya itu. Wardana memberikan Bella dan Angel sebuah kotak yang berisikan foto sebuah rumah megah dan kunci rumah tersebut. Dia bilang bahwa Ferdi selalu pergi ke rumah itu tiap minggu keempat setiap bulan selama 6 tahun terakhir. Kondisi bapak mereka yang tidak jelas membuat ketiga putrinya menjadi sangat sedih.
Suatu hari saat Bella di kampus, ia tiba-tiba nyelonong masuk ke kelas orang. Di sana Bella terpana melihat seorang cowok yang sedang presentasi soal kejiwaan dari perspektif budaya Jawa. Karena tertarik dengan topik tersebut, Bella pun ngajak cowok ini kenalan. Bella lalu cerita ke Rama bahwa bapaknya sedang koma dan kondisinya persis seperti yang dipresentasikan Rama. Lalu esoknya, Bella datang menemui Rama yang tinggal bareng eyangnya. Rama langsung nunjukin ke Bella setumpuk buku soal kepercayaan kejawen dan ya kayaknya sih kelenak-kelenik gitu sih. Rama jelasin soal metode jelangkung dan mantranya yang berubah. Mantra datang tak dijemput pulang tak diantar, katanya adalah mantra cari aman dan kurang ampuh karena arwah yang dipanggil jarang mau datang kalau nggak dijemput dan nggak diantar. Rama bilang bahwa mantra jelangkung yang lebih ampuh adalah datang gendong, pulang bopong. Setelah itu, Rama pun ikut Bella ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayahnya secara langsung. Menurut Rama, ayah Bella ketempelan makhluk halus. Bella nunjukin Rama foto rumah tempat ayahnya ditemukan. Tapi Rama bilang nggak bisa tahu apa-apa kalau cuma dari foto. Akhirnya, mereka semua pun pergi ke alas keramat untuk mencari jawaban tentang kondisi ayah mereka dengan bantuan pilot Wardana. Setelah naik mobil menyusuri hutan, mereka pun akhirnya tiba di rumah megah tersebut. Di dalam rumah, mereka pun ninggalin Tasya sendirian main payung di ruang tengah. Dan lalu ninggalin Tasya lagi untuk tidur sendirian. Tunggu sebentar, ini rumah serem parah. Bapak lu semaput di rumah ini, terus bocil kecil cakep kayak gitu lu tinggal sendiri. Bang, sakit di keluarga. Tapi seriusan, rumahnya creepy banget emang. Sedangkan respons Rama malah Keren. di atas kamar, Bella dan Angel nemuin foto silsilah keluarga mereka. Disinilah ketahuan kalau 3 kakak beradik ini rupanya adalah keturunan dari kakek-kakek dari awal film. Rama dan Bella juga nemuin boneka jelangkung di salah satu ruangan besar di rumah tersebut. Bella kaget mengetahui bapaknya main jelangkung. Di ruangan itu, Bella juga nemuin 1 buku panduan bermain jelangkung. Sementara itu, di lantai 1, Angel nemu kotak yang berisi kaset video rekaman milik bapaknya. Lalu, dengan santai dan lupa sama Tasya yang lagi sendirian di lantai 2, para orang dewasa ini malah asik nonton film bapaknya. Iya, ada yang salah nggak sih? Tampaknya Ferdi ini benar-benar seorang dokumenter ulung. Segala aspek kehidupannya nyaris selalu terekam kamera. Meskipun kita tidak tahu siapa yang megangin kameranya. Sampai waktu dia ngobrol berdua sama istrinya di kamar aja direkam juga. Mungkinkah Ferdi punya kameramen pribadi? Apa jangan-jangan itu adalah Wardana yang rekamin? Sungguh sebuah misteri yang hakiki. Dari film itu, mereka akhirnya tahu bahwa setelah ibu mereka meninggal, Ferdi tidak terima dan mencoba memanggil ibunya, Sarah, dari dunia lain dengan ritual jelangkung. Pada awalnya, Ferdi berhasil memanggil arwah Sarah. Namun belakangan, diketahui juga bahwa Ferdi tidak sengaja memanggil makhluk lain, yakni sosok arwah jahat bernama Mantianak. Sosok Mantianak ini muncul dengan menempel di punggung Ferdi, layaknya digendong. Ah, jadi ini maksudnya dari mantra datang gendong. Setelah kelar nonton video terakhir, Rama mendapatkan ide brilian. Rama bilang, untuk nyembuhin ayahnya, mereka harus mulangin arwahnya, yakni dengan cara main jelangkung. Akhirnya mereka bertiga pun main jelangkung dengan tujuan memulangkan arwah setan yang mungkin itu bisa jadi membahayakan. Sementara mereka lupa kalau Tasya masih di kamar sendirian. Pas mati lampu, Angel baru inget soal Tasya. Sementara Tasya asik keliling rumah sendirian. Kelar main jelangkung, tiba-tiba dan Tasya juga malah sok ngide dan sok penasaran. Karena kondisi makin tak kondusif, mereka semua pergi kembali pulang. Karena sebab yang tidak diketahui, Tasya tak sadarkan diri dan masuk rumah sakit. Di sisi lain, waktu Angel pulang ke rumah, Angel mengalami sebuah mimpi yang cukup mengerikan. Dan pas bangun, tahu-tahu dirinya sudah berbadan 2. Dan siapa bapaknya? Ini yang masih kita tanya. Angel langsung nelpon Bella yang sedang menunggu Tasya dan Ferdi di rumah sakit, ditemani Rama. Mendengar Angel yang kesakitan, Bella langsung memanggilkan ambulan untuk Angel dan bergegas pulang ke rumah. Pas Bella tiba di rumah, rupanya Angel sudah berada di ambulans dan dibawa ke rumah sakit. Bella minta kakaknya share lokasi agar ia bisa menyusul. Angel pun di tengah kesakitan masih sempet-sempetnya Sherlock lewat WhatsApp. Anehnya, petugas medis yang menangani Angel ini terlihat seperti pucat dan kurang bahagia.
Seolah-olah masalahnya dia yang paling berat di dunia. Padahal orang lain kan juga punya banyak masalah. Saya juga punya masalah. Situ jangan egois dong. Gimana sih jadi orang? Hah? Emang masalah situ? Gue jadi ngeri anjing. Maaf. Saya jadi curhat. Baik, kita lanjutkan ke ceritanya. Tiba-tiba, Pak dokter yang berwajah konstipasi muncul dan mengoperasi Angel. Jadi, apakah dokter suster ini adalah setan? Apakah mereka ikut sekolah kedokteran dulu demi bisa memastikan manti anak lahir dengan sehat walafiat? Pastinya iya dong. Kalau enggak, nanti manti anaknya malah infeksi terus mati gimana? Sungguh setan yang niat sekali. Sementara itu, tiba-tiba Bella kaget waktu muncul ambulans depan rumah yang hendak menjemput Angel. Berarti siapa nih yang tadi jemput Angel? Apakah itu ambulans jadi-jadian? Kita lanjut ceritanya. Bella dan Rama langsung menyusul Angel mengikuti Sherlockan dari kakaknya. Dan mereka tiba di Dufan. Ya enggak, maksudnya di kuburan. Ya maaf pak, bercanda. Saya kira Dufan soalnya kayak seru jalannya jigjak begitu kan. Cuman gimana ceritanya pak? Situ kan ngikutin GPS nih. Kenapa bisa tibanya di kuburan? Dan betapa kagetnya mereka ketika mereka menemui Angel di sebuah liang lahat kosong dengan pakaian penuh darah dan seorang bayi di pelukannya. Mereka pun langsung bergegas membawa Angel ke rumah sakit. Sementara itu, rupanya di rumah sakit, Ferdi sudah sadarkan diri dan sudah makan dengan lahap. Tapi Ferdi pun syok saat tahu anak sulung dan anak bungsu berbaring tak berdaya di rumah sakit sebagai gantinya. Setelah itu, Ferdi bersama Bella dan Rama pulang ke rumah. Jadi gini ya pak ya, ini si Rama gak dicariin apa sama bapaknya kan? Ngintilin keluarga orang mulu dia. Apa gak ada yang curiga gitu? Seriusan saya curiga nih pak. Cuma biar saya nggak kena razia sama yang punya film, kita lanjut. Ketika Bella nanyain soal kegiatannya bermain boneka, ya boneka jelangkung, Ferdi justru jadi defensif dan bilang bahwa istrinya masih ada dan masih bisa diajak ngobrol. Malah tingkah laku ayahnya yang tidak logis dan seolah tidak mampu menerima kepergian ibunya. Bella cuma bisa menangis. Bella dan Rama akhirnya memilih untuk kembali ke rumah sakit untuk memantau kondisi Angel dan Tasya. Tapi tiba-tiba pas masuk ruang ICU, Bella tinggal sendiri dan Rama hilang. Dan tiba-tiba Bella mendengar suara anak kecil yang memanggil namanya. Pas ngecek ke ruang perawatan Angel, Bella kaget karena rupanya ada mantianak yang sedang membesuk kakaknya itu. Karena kakaknya lagi dibesuk mantianak dan Bella adalah anak yang sopan dan mau tunggu giliran, Bella milih untuk jenguk Tasya. Tapi sekarang ternyata Tasya sedang dikloni oleh kuntilanak. Baik, ya sungguh. Kita lanjut cerita alur filmnya. Baik. Karena kesel dan gak bisa jenguk kakak dan adiknya, Bella lari ke lorong rumah sakit dan malah ketemu anak kecil. Karena jiwa Bella yang menyukai anak kecil, Bella nyamperin anak kecil ini. Ternyata... Terus Bella langsung masuk ke tangga darurat. Malah dicegat sama sosok lain di tangga. Pas mundur, rupanya Bella malah ngegencet gadis kecil yang malang. Dan bukannya minta maaf, Bella malah lari ke atas. Sementara itu, Ferdi yang sedang asik rebahan di rumah ternyata juga diganggu. Pas lagi enak duduk di sofa, tiba-tiba di samping muncul. Ferdi tiba-tiba terbangun di lantai ruang tamu dan ngerasa bagian pundak dan punggungnya pegal dan linu. Dan pas lihat di cermin, sakit pinggang, gunakan balsem cat kaki 3. Kalau keempat adalah binatang. Yang manjur adalah kaki 4. Kalau kaki 3 bisa terjongkang. rupanya ada yang minta gendong. Sementara itu, di rumah sakit, dengan wajah tanpa dosa, Rama datang dan tiba-tiba ngomong bahwa dia punya solusi. Ferdi, Bella, Rama, dan Eyang berdiskusi. Eyang ngomelin Ferdi karena seenaknya main jelangkung. Eyang ngasih tahu mereka bahwa mereka harus membopong kembali tubuh orang-orang yang kerasukan mati anak ke tempat mati anak itu tinggal. Artinya, mereka harus membopong tubuh Tasya dan Angel kembali ke alas keramat.
Untungnya di mobil Angel bangun, sehingga tidak perlu lagi dibopong karena bisa jalan sendiri. Sungguh kakak yang pengertian. Tapi karena jalannya ditutup, mereka akhirnya harus lanjut jalan kaki di tengah hujan deras, melewati jalan yang di depannya ada tulisan dilarang masuk. Karena Bella merasa kalau lewat situ lebih cepat, Rama pun sepakat dengan Bella dengan alasan takut kalau Tasya sudah tidak kuat. Ya nggak salah kamu mengambil jalan itu, Bella. Tapi di tengah jalan, mereka pun memutuskan untuk istirahat di pohon mati. Rama mengusulkan ini karena kasihan dengan Tasya yang sudah tidak kuat karena kedinginan. Oke, sebentar nih Pak ya. Ini hujan, ya hujan nih. Malam-malam, ada anak kecil kedinginan. Iya kan? Jelas nih, jelas. Dan ente milih istirahat di bawah pohon angker di tengah hutan. Itu pilihan Anda. Iya, itu pohon gak ada daunnya Pak, gak ada. Mau istirahat dari sebelah mana? Iya kan? Kalau itu pohon bisa ngomong, nangis Pak, pokoknya nangis. Ya Allah, kenapa mereka gak bisa mikir? Yang punya otak ini orang-orang. Cuma karena saya cuma bercanda, kita lanjutkan review filmnya. Oke? Bercanda. Maaf Pak, saya lanjutin, serius. Pas mau istirahat, malah ada sosok melata keluar dari lubang pohon. Kan saya udah bilang. Dan mungkin sebagai hukuman dari Tuhan dan alam semesta karena jadi ayah paling gak becus dunia yang membiarkan anak bungsunya yang cakep itu malah kedinginan, Ferdi tiba-tiba ditarik ke semak-semak dan terpental ke udara. Karena buru-buru, Bella, Angel, dan Rama yang membopong Tasya bergegas langsung ke rumah, meninggalkan Ferdi yang tersesat di hutan. Sampai di rumah, Bella dan Rama langsung nyalain. Sebentar, maksudnya mainin jelangkung sembari Angel menjaga Tasya. Habis membaca mantranya, tiba-tiba di belakang Rama muncul sosok berbaju putih. Karena merasa mantranya belum selesai kalau tidak dilakukan dengan harafiah, Rama lalu membopong sosok kuntilanak itu ke atas meja. Sumpah, ini setan manja banget sih. Sementara itu, Ferdi masih terlihat tersesat di hutan. Bella dan Rama lalu pergi ke hutan lagi untuk mencari Ferdi. Tiba-tiba Bella dirasuki dan ditempeli oleh kuntilanak. Padahal tadi udah dibopong. Kok muncul lagi sih? Rama pun terpelanting ke udara. Dan ternyata tahu-tahu Ferdi sudah ada di rumah dan sudah main jelangkung sendirian. Tiba-tiba jatuh serpian kaca dari atas disusul oleh sosok Mantianak yang terjatuh di meja di depannya. Ferdi kemudian membopong tubuh Mantianak itu dan Mantianaknya terlihat moonwalk ke langit tinggi di angkasa. Lalu menghilang. Di waktu yang sama, Bella sudah kembali normal di hutan. Mereka pun akhirnya pulang dan kembali ke rumah. Tapi kemudian kita semua diperlihatkan sosok bayi Angel di dalam inkubator yang matanya putih semua. Mungkinkah itu sosok Mantianak? Dan itulah akhir dari cerita film Jelangkung ini. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari film ini? Pertama, mungkin kita perlu mencontoh Ferdi dalam mendokumentasi. Jadi semua kenangan, baik itu manis maupun pahit, semua terekam dengan sempurna. Sehingga mudah untuk mengingatnya kembali. Kalau perlu, sewa orang untuk pegang kamera dan mengikuti kemanapun kita pergi. Kedua, kalau ada orang yang meninggalkan kita, baiknya diikhlaskan saja. Cukup dihadapi dengan berkabung. Jangan malah dipanggil dengan main jelangkung. Nanti bahaya, malah salah sambung. Taunya perut Anda melendung. Ngerilah bung. Cakep. Ketiga, belilah rumah sesuai dengan kapasitas Anda untuk nyapu dan ngepel. Buat apa rumah segede gaban tapi daun kering dan debu bandel tersebar di mana-mana? Apalagi diisi jelangkung dan kuntilanak segala. Mending rumah kecil, sederhana, tapi bersih dan bahagia. Apalagi ya? Kayaknya saya juga bingung. Saya masih gemeter karena syok dengan kengerian film ini yang ya pokoknya serem lah. Pokoknya serem. Pokoknya lu abis nonton film ini lu harus bilang serem, oke? Teman-teman sendiri gimana? Apa pendapat kalian soal film Jelangkung ini? Bagian mana yang menurut kalian paling serem? Please banget tulis di kolom komentar. Saya pengen tahu pendapat kalian semua. Tuliskan juga kalau kalian ada usul film lainnya. Dan jangan lupa untuk like dan share-nya. Pastikan semua grup WhatsApp keluarga dan grup WhatsApp kelas kalian tahu kalau ada channel penuh faedah bernama Sound Smoker Film. Singkat kata dari saya, Dayat undur diri dan Emon undur-undur. Cakep, bukan pantun bang.